Jadi hari-hari kami bersama teman-teman di 8 hari ini melewati dengan dinamika tim yang frekuensinya naik turun, ya kan, dengan trek yang menantang dari WP24 menuju ke WP26. Kita melewati tantangan negatif yang sangat curam ke kiri dan ke kanan. Di WP40 kita melewati tanjakan yang ada batuan di tengah, dan setelah WP45 ke atas, setelah WP40 itu tantangan di tim dan kekompakan tim mulai sedikit agak frekuensinya nggak stabil. Dikarenakan ya wajar karena sudah 6 hari di dalam hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang panoramanya luar biasa, udaranya sejuknya luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan komitmennya bersama tim di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, kami bisa melampaui dan sampai di WP53 hari ini. Dan kuncinya pertama, bagaimana kita bisa menguji kesabaran. Yang kedua, bagaimana tekniknya witching. Yang ketiga, bagaimana kita bekerja samanya antara driver, co-driver, kru di masa perjalanan dan di masa-masa trek yang menantang ini. Nah, hari ini kita lihat di hari ke-8 ini adalah obstacle yang terakhir menjelang kita sampai ke paut tinggi di base camp kita yang kedua. Sekarang mental teman-teman, mental driver sudah mulai naik turun, dan itu yang tetap harus dijaga antara kekompakan teman-teman navigator dan kru. Karena kalau tidak bisa kita dengan baik memanajemen mentalnya, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sesama kru kita. Mudah-mudahan di trek selanjutnya teman-teman kita bisa lebih kompak lagi dan lebih semangat. Kadang yang paling berat dalam perjalanan bukanlah medannya, tapi bagaimana kita menerima saat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Bantu, saling bahu-bahu kan. Kalau masalah bantu, siapa yang bisa bantu, kita bantu. Ayo, gas. Di sore hari kemarin, co-leader lebih dulu mencapai Desa Paut Tinggi dan menunggu kami di sana. Kini tersisa kami, tim Harimau Sumatera, tim Raja Wali, dan tim Alap-Alap Macan. Pagi ini, kami bersiap menuntaskan obstacle terakhir di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Harus kami akui, kami tidak tepat waktu. Beberapa hari delay akibat kendaraan yang mengalami trouble, baik kendaraan kami maupun kendaraan tim lainnya. Obstacle terakhir ini bukan hanya berat, tapi juga sangat tricky. Karakter tanahnya liat dan lengket. Ditambah aliran sungai kecil yang cukup deras, menggenangi jalur, membuat kubangan semakin dalam dan semakin menantang. Tak hanya itu, area ini merupakan kebun warga, berisi tanaman kentang, kopi, dan kulit manis. Winching point tersedia, namun posisinya cukup jauh. Navigator dan kru harus benar-benar bijaksana, agar recovery berjalan aman tanpa merusak tanaman warga. Sebelum melintas, kami memilih untuk meminta izin dan berkomunikasi lebih dulu, agar tidak ada warga yang merasa dirugikan. Karena bagi kami, menjaga hubungan baik dengan warga yang lahannya kami lintasi sama pentingnya dengan menaklukkan obstacle yang kami lintasi.
Perlahan tapi pasti, obstacle terakhir mulai kami taklukkan. Belajar dari kejadian sebelumnya, kami memilih lebih sabar, lebih tenang, dan tidak ceroboh saat melakukan recovery. Oh, yang gede di atas tuh. Ada wir, aduh, belakang wir. Ada wir, Haji. Aduh, ada wir. Terus, Haji. Belakang, Haji. Aduh, ada kiki terus. Belakang, Haji. Win belakang, win belakang. Tuh. Win depan, Pak Haji. Win depan, Pak Haji. Win depan. Pusing nanti Pak Haji. Terus, Haji. Terus. Terus. Win belakang, Up. Win belakang, area. Area win belakang. Ah, ke situ aja ada. Adik bantu Andi ya. Ya, naik dulu dikit. Nah. Ada lagi itu. Ada di situ. Aduh, angkat itu. Karena jalur sudah digerus kendaraan tim sebelumnya, trek menjadi dalam dan tidak beraturan. VX yang ditumpangi Bang Anggi sempat mengalami kesulitan. Laju miring menjadi strategi untuk keluar dari kubangan Bogor yang pekat ini.
kabut turun semakin tebal. Udara terasa semakin dingin, menyelimuti perjuangan akhir kami di hari ini. Harimau Sumatera. Ayo luar biasa. Dan akhirnya kami mencapai desa Pauh Tinggi. Rasa lega tak bisa disembunyikan. Meski seharusnya kami sudah tiba di sini 3 hari yang lalu. Ya, namanya juga manusia, selalu punya rencana, tapi semestalah yang memberi restu. Sore ini kami beristirahat di Desa Pauh Tinggi, memulihkan badan dan pikiran sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Kami bermalam di salah satu rumah warga. Dengan penuh keramahan, beliau membuka ruang untuk kami. Seharusnya hari ini kami sudah berada di kawasan Solok, daerah penghasil beras di Sumatera Barat. Kami dijadwalkan menghadiri kegiatan sosial, pembangunan penampung dan pipa saluran air bersih sepanjang 1 km untuk daerah yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Namun perjalanan berkata lain. Keesokan harinya, kami langsung mengejar ketertinggalan, menuju air terjun Guru Gemurai yang menjadi base camp keempat yang sudah ditentukan. Harimau Sumatera. Foto di sini. Semuanya Pak. Bos, kasih ya. Foto dulu sama Mas Hari. Mas Brandy. Ya. Branding, senyum friend, senyum. Ya, selamat jalan buat tim Harimau Sumatera. Semoga selamat sampai tujuan. Mungkin pelayanan kami di sini kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan. Semoga sehat semuanya.
kita regrouping lagi, buat tim paling belakang maju paling depan. Selanjutnya menyesuaikan, terus sesuai arahan leader tadi. Mungkin sebelum masuk kita masih punya spare waktu nih untuk memperbaiki kendaraan. Setelah seluruh tim berkumpul dan mendapat briefing dari leader, kami rolling menuju kawasan Pekanbaru untuk melanjutkan misi berikutnya di hutan yang menanti. Salam obrol, go! Salam obrol, go! Salam obrol, go! Ayo, Ek! Luar biasa! Sebelum masuk trek kita mau adain penanaman pohon. Ada kurang lebih 150 pohon berbagai macam, paling banyak pohon durian, nusangking. Nanti kita akan tanam bareng-bareng, habis itu besok kita baru off-road. Sekarang light off-road dulu sama tanam pohon di Kemang. Rollingnya aduh cukup jauh Mas Bian. Kalau dari Pauh Tinggi sekitar 300 kilo untuk sampai titik ini. Tapi alhamdulillah kawan-kawan semangat semua, apalagi ada samping ini kan enak kan. Ratunya para raja. Raja itu perlu ratu, selir ini selirnya. Rajanya ya semua ini. inilah ada rajanya. Betul. Oke, harimau Sumatera. Pertempuran menjelang pertempuran lagi. Rabu, Kamis kita menghadapi pertempuran perang bebas. Harimau Sumatera semoga sukses. Salam oprut, prut. Sebelum memasuki kawasan tersebut, kami melaksanakan penanaman pohon bersama sebagai bentuk harapan agar lahan yang kosong hari ini kembali hijau di masa depan. Kami memasuki kawasan hutan melalui perkebunan sawit dan eukaliptus. Jalan gravel dan debu menjadi teman setia, mengiringi laju kendaraan kami. Petualangan ini belum selesai, dan semangat kami belum padam.